Suroto, Aksi Suroto, salah satu peternak ayam asal Blitar yang membentangkan poster kritikan atas mahalnya harga jagung kepada Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Blitar pekan lalu ternyata membuahkan hasil. Meski sempat ditangkap aparat kepolisian, akhirnya Suroto diundang ke istana untuk menyampaikan langsung aspirasinya. Harga jagung yang mahal membuat para peternak ayam menjerit. Kemarin kita dengar berita kalau Pak Suroto bertemu dengan Bapak Presiden dijanjikan jagung dengan harga yang wajar sesuai dengan Permendak harga 4.500 dalam minggu ini begitu. Kita tunggu sampai kemarin akhir minggu jagung tidak segera berubah harga, tidak ada pergerakan harga. Terus tidak segera turun juga itu yang dijanjikan. Sedangkan di sisi lain kami sudah tidak kuat untuk memberi makan ayam karena memang harga telur yang terus turun itu tidak cukup bagi kami untuk beli pakan lagi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta agar harga jagung diturunkan menjadi 4.500 per kilogram. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan siap menurunkan harga jagung di dalam negeri, meskipun masih ada kisru soal data pasokan jagung nasional. Menurut Wakil Menteri Pertanian, Harfiq Hasnul Kolbi, hingga minggu depan, September 2021, stok jagung lokal mengalami surplus dan mencapai 2,3 juta ton. Ketersediaan sebenarnya sustain, artinya stabil dan ada. Sampai dengan akhir minggu kedua, September 2021, stok beras diperkirakan mencapai 7,62 juta ton. Jagung 2,30 juta ton, dan komoditas lainnya dalam kondisi surplus dan aman. Namun Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan keheranannya. Bila pasokan jagung melimpah, harga jagung tidak akan melonjak hingga Rp6.000 per kilogram. Kalau harganya ada sekarang, barangnya ada sebesar yang 2 juta itu, kita nggak bicara masalah itu di sini. Dan ini masalahnya itu meluluh lantahkan daripada layer kita. Bisa dibayangin. Pada saat harga jagung 6.100, itu 70% dari ongkos itu dipakan, harga telurnya turun. Kenapa? Karena memang daya belinya turun. Ini yang menjadi masalah. Sementara itu, ekonom Indef, Mirah Midadan, menilai bila stok jagung memang surplus sesuai data Kementerian Pertanian, permasalahan harga jagung mahal akibat tingginya biaya distribusi. Kalau data dari Kementerian Pertanian menunjukkan ada overproduction untuk jagung atau mungkin total produksi jagung kita masih cukup gitu untuk memenuhi seluruh demand dalam negeri, ya berarti memang masalahnya adalah di masalah distribusi. Tingginya angka distribusi itu kemudian akan menyebabkan tingginya harga jual gitu ya. Jadi pada endingnya nanti harga jual ayamnya, ya ayam dan telur ya pasti juga akan meningkat. Masih kacaunya tata niaga pangan membuat rakyat kecil kembali terdampak. Perlu langkah cepat dan tegas agar peternak ayam tidak tergilas. Selamat malam pemirsa. Ada yang kemudian mengherankan ketika stok ini melimpah harusnya harga bisa ditekan dan tidak justru malah melambung tinggi. Berdasarkan harga acuan mestinya jagung itu berada di kisaran 2.500 hingga 3.100. Tetapi petani atau peternak ini harus membeli di pasar di kisaran 6.000 hingga 6.100 per kilogram. Ada range yang sedemikian besar, padahal surplusnya banyak. Nah, mengapa bisa terjadi dan mengapa hal ini masih saja dialami oleh peternak? Karena jika ini terus berulang, tentu saja bukan hanya peternak yang kemudian pada akhirnya harus terus putar otak untuk bisa berjuang melanjutkan kehidupannya dan menekan kos produksinya, tetapi juga ada banyak perhitungan-perhitungan lain yang harus dihitung ulang nantinya. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai harga jagung melambung
telur terhempas, presiden pun diprotes. Dan saya sudah bersama dengan seorang narasumber di studio. Saya langsung saja perkenalkan Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia, Pak Alvino Antonio. Pak Alvino, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Nanti kita coba tanya bagaimana kemudian keluhan anggota paguyubannya Pak Alvino. Dan saya juga akan sapa dulu narasumber yang sudah terhubung melalui video conference, ada 3 orang. Yang pertama saya sapa ada Pak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI. Pak Firman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Mbak. Salam sehat, terima kasih Pak Firman sudah berkenan bergabung. Selanjutnya ada ekonom pertanian yang juga merupakan Wamendak periode 2011-2014 dan juga Wamentan periode 2009-2011, Pak Bayu Krisnamurti. Pak Bayu, selamat malam. Selamat malam Brigita, apa kabar? Sehat Pak Bayu, mudah-mudahan Pak Bayu selalu sehat ya Pak. Sehat, insya Allah. Dan tentunya ada Pak Suroto, peternak ayam di Blitar yang sudah sempat berbincang dan diundang ke istana untuk ngobrol sama Pak Jokowi. Pak Suroto, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak. Pak Suroto kemarin diundang Pak Jokowi ya ke istana ya? Ya, betul. Waktu Pak Suroto sebelum diundang, sebenarnya apa yang dialami sama Pak Suroto? Ya Pak ya, karena saya ini sudah stres. Kenapa ya, Pak? Sudah berbulan-bulan sebenarnya masalah ini mengenai pakan ini disampaikan oleh asosiasi ke kementerian. Dari bulan Terus apa Pak? tanggapannya yaitu selalu surplus itu yang dibilang itu. Dari bulan apa Pak? Bulan apa ya? Penyampaian permintaan untuk penyediaan jagung di Blitar tuh yang 120.000 ton itu khusus untuk Blitar tuh 2 bulan yang lalu kalau nggak salah itu. Oke, itu sudah disampaikan ya Pak dari 2 bulan lalu ya Pak. Waktu itu Bapak beli harga berapa? Ya harga awalnya 5.800, 5.900, terus naik di 6.000, 6.100 ya itu. Kalau dengan harga beli 6.000 Pak, berarti hitung-hitungannya Bapak untung, Bapak rugi atau gimana? Ya kalau mau untung ya harusnya jualnya telur itu di harga 21.000 ke atas itu. Kalau sekarang harga jualnya? Harga jual telur di tingkat peternak di Blitar itu tinggal 13.500. Malah hari ini turun lagi di 13.000 itu. 13.000 padahal beli pakannya masih 6.000 ya Pak? Campuran pakannya ketemunya 6.700 Mbak itu. 6.700 berarti hitung-hitungannya Bapak, iya campuran pakan. Berarti Bapak hitung-hitungannya ruginya sampai berapa Pak? Ya, kalau 1 kilo telur Bapak jual? Ya begini, dalam 1 kilo telur itu berarti kita rugi sekitar 6.000 per kilo. Per kilo ya Pak ya, 6.000 ya, Bapak akan rugi ya Pak ya. Dan itu akan akumulatif ya Pak? Iya betul. Berarti kalau sampai dengan sekarang selama 2 bulan Bapak sudah merugi berapa banyak Pak? Nggak banyak. Mobil, tanah itu ya ikut. Itu aja rugi. Jual. Tanah mobil itu ikut itu aja. Sudah terjual semua ya Pak? Iya. Dan satu Mbak. Ya. Pinjaman di bank itu sudah ngendon, nggak bisa ngangsur. Jangankan cicilannya, bunganya sudah nggak bisa ini. Sudah seluruh peternak di Blitar. Berapa banyak Pak? Sampai berapa ratus juta Pak? Maksudnya saya pribadi atau semua? Iya, kalau Bapak pribadi dulu berapa? Ya, kalau saya sekitar 400 juta. Bapak 400 juta. Kalau teman-teman Pak? Ya, kalau hitung-hitungannya mungkin berapa ratus M lah dihitung seluruh wilayah Blitar di satu bank lah maksudnya. Di satu bank ya Pak. Bapak ini dalam satu asosiasi paguyuban di wilayah Bapak berapa peternak yang ruginya sama kayak Bapak? Ya sama, yang di Blitar itu kalau hitungannya sebelum pandemi jumlah peternak kan 4.200 lebih. Ya itu semua rugi semua itu. Jadi ada 4.200 peternak yang kemudian selama akhirnya 2 bulan terakhir ini mengalami kerugian sangat luar biasa, jual rumah, jual tanah, sehingga akhirnya patah arang pas Presiden datang melakukan aksi itu ya Pak ya?
Nah, terpaksa lah Mbak itu, terpaksa. Ya. Tapi memang sudah niat koordinasi dengan teman-teman ya Pak? Nggak ada niat, saya nggak tahu kalau Presiden tuh mau ke Blitar, beliaunya nggak tahu. Oh, jadi malam-malam itu tahu ada Presiden mau lewat situ, beli karton langsung ditulisi gitu Ji Pak? Bukan. Oh, lah gimana toh Pak? Saya itu siang hari ngasih makan ayam, soalnya sudah nggak bisa gaji karyawannya, saya kasih makan itu sendiri. Oh, sekarang sudah nggak pakai karyawan ya Pak? Nah, dulunya ada 3, sekarang tinggal 2, 3 sama saya, karyawannya juga karyawan saya sekarang. Oke. Jadi sudah ketemu Pak Jokowi sama teman-teman ya Pak? Ya, sama 2 perwakilan kami, yaitu Ketua Koperasi Putra Blitar dan Ketua PPRN. Namanya sama dengan asosiasinya Mas Alvino. Oke. Cuma Mas Alvino Nusantara, kalau yang di Blitar nasional itu aja. Oke. Waktu itu ngobrol apa aja sama Pak Jokowi, Pak? Ya, ngobrolnya cuma sebentar aja. Waktu rapat itu aja yang saya sampaikan yaitu minta jagung harga wajar. Gini loh, harga wajar loh, sekali lagi. Karena dengan adanya berita ini saya itu dibully sama teman-teman petani. Kenapa Pak? Ya karena kalau sampai harga turun bilangnya mereka rugi. Padahal kalau saya nilai yang rugi itu kalau teman-teman bilang ya broker yang jagungnya di gudang-gudang itu. Oh, kenapa begitu Pak? Ya mereka nimbun dengan alasan bisa jual mahal kalau sampai harga 4.500. Oh. Untungnya kan kurang gitu. Jadi mereka tandon dulu ya Pak ya, nunggu harganya naik baru mereka jual. Saya nggak tahu, cuma informasi teman peternak yang jangkauannya lebih luas, wawasannya luas bilangnya gitu. Tapi setelah ketemu sudah ada tindak lanjut belum Pak? Alhamdulillah sudah, cuma ya ini yang diturunkan ke Blitar oleh Kementerian Pertanian itu cuma permennya aja. Oh, jagungnya belum sampai Pak? Ya, yang dijanjikan tuh 30.000 untuk 3 lokasi, ya ini masih berapa ratus ton. Jadi di sini di Blitar tuh bukannya adem tapi malah ribut sesama peternak karena tidak mencukupi. Berarti yang di sana baru sampai berapa ton Pak? Sekitar 200 ton. Baru sampai 200 ton. Dari yang dijanjikan? 30.000 untuk 3 wilayah. Oke, 30.000 itu harusnya sampai dalam durasi waktu berapa lama, Pak? Ya kita tidak tahu, beliaunya kan menginstruksikan dalam minggu-minggu ini digelontorkan 30.000 ke 3 sentra peternakan, yaitu di Blitar, sama di Klaten, sama Lampung, itu aja. Berarti dari 200 ton ini pola distribusinya sampai sejauh ini bagaimana, Pak? Ya gini aja Mbak, di Blitar itu populasi ayamnya sekitar 25 juta lah. Terus kebutuhan jagung per harinya itu sekitar 1.000 sampai 1.200 ton per hari. Hitung aja itu. Jadi dengan hitung kalau dapatnya 200 ton dalam 3 hari ini. Terus kita itu suruh ternak makan ternak gitu apa bisa? Ya. Jadi akhirnya ada saling curiga, ada saling tuduh, ada saling intip antar petani, antar peternak juga ya Pak ya. Akhirnya gara-gara jumlah yang masih belum cukup ini. Ini Mbak, kasihan yang itulah, yang ketua-ketua sama pengurus di paguyuban sama koperasi itu ya. Jadinya kan jadi cemoohan teman-teman. Padahal beliaunya itu sudah kerja keras demi perjuangan semua itu. Baik, kita sebenarnya juga sudah mengundang dari Kementerian Perdagangan dan seyogyanya dari Kementerian Pertanian pun sudah confirm untuk bisa hadir di sini menjelaskan duduk permasalahan karena memang semestinya produksi jagung di tahun ini surplus dan untuk kondisinya ini mestinya sesuai dengan target produksi. Tetapi barusan tadi sore
dari Pak Dirjen menyampaikan tidak bisa hadir karena berhalangan dan tidak bisa diwakilkan karena ada kebutuhan yang mendesak. Jadi kami sangat sedih sekali istilahnya seperti itu karena tidak bisa berdiskusi bersama dengan Kementerian Pertanian. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Business Forum.